Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa diapain, Dede? Tadinya dibenturin. Benturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jadi Egi, Pak. Namanya Egi, temennya Egi, suka sama Vina. Ternyata ini kejadian tentang Vina itu di 2016 ya? Agustus ya? Agustus. Malam minggu. Malam minggu ya? Yang waktu itu diinformasikan mengenai Vina mengalami kecelakaan pas di rumah tuh siapa ya? Jadi ada yang datang. Saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Oke. Dia datang ke rumah ngasih tahu, Mbah katanya, Vina kecelakaan. Sekarang posisi sudah di rumah sakit. Gitu. Datanglah ke sana tuh bapak sama kakek. Oh iya, yang di rumah waktu itu bapak sama kamu kakak ya? Ibu lagi nggak di rumah Nggak ya ada waktu itu ya? di Malaysia. Oke, terus? Datang ke rumah sakit tuh, yang datang ke rumah sakit bapak sama kakek. Kalau saya nggak ikut. Dikasih taunya kecelakaan? Kecelakaan. Datang ke rumah sakit juga di situ sudah ada pihak polisi, bilang juga kecelakaan. Jadi saya nanya sama polisi itu, Pak, kecelakaannya di mana? Kata polisi itu di jembatan turun sedikit, situ katanya. Oke. Dan saya kan dari kantor polisi. Jumpa lagi Sobat Curhat Misteri, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya, film Vina, Sebelum 7 Hari adalah film horor yang diadaptasi dari kisah nyata mengenai kasus pembunuhan dan pemerkosaan pada Vina di Cirebon yang dilakukan oleh geng motor. Vina sendiri menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 hingga kematiannya sempat disebut sebagai kecelakaan lalu lintas. Tetapi, keluarga menaruh curiga karena jenazah Vina hancur dan akhirnya meminta penyelidikan lebih lanjut pada pihak kepolisian. Film ini dibintangi oleh Naila Purnama, Giselma, Lydia Kandou, Yusuf Mahardika dan lainnya. Babak baru kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Rizky atau Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada Agustus 2016 kembali jadi sorotan publik. Setelah film yang mengangkat kisah itu ramai ditonton, berbagai fakta-fakta baru terkait kasus pembunuhan Vina bermunculan. Hingga kini, ada 8 orang yang telah diadili dan dijatuhi vonis hukuman. Polisi awalnya menyebut total ada 11 orang pelaku yang terlibat pembunuhan Vina dan Eki, sehingga masih ada 3 orang yang buron selama 8 tahun. Polda Jawa Barat bahkan merilis 3 orang itu dalam daftar pencarian orang, DPO. Baru-baru ini, polisi menangkap seorang bernama Pegi Setiawan alias Prong alias Robi Irawan. Ia diyakini jadi salah satu pelaku utama dalam pembunuhan Vina. Namun, setelah penangkapan Pegi, polisi meralat bahwa total pelaku hanya 9. Maka, semua pelaku pembunuhan telah ditangkap. 2 DPO yang digugurkan yakni Andi dan Dani. Polisi menjelaskan pencabutan status DPO terhadap 2 orang itu karena ternyata para terpidana hanya asal sebut. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai polisi belum bekerja secara profesional. Menurutnya, saat ini penyelidikan polisi dalam kasus pembunuhan Vina terasa janggal. Ia mengatakan seharusnya polisi bekerja secara objektif dan ilmiah sehingga tak gegabah ketika menetapkan para DPO terduga pelaku. Kalau polisi bekerja secara profesional tentu bekerja dengan objektif, ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan, tak bisa dipengaruhi subjektivitas personal penyidik atau pihak-pihak lain, maupun desakan masyarakat, kata Bambang kepada media. Bambang menduga ada kesalahan prosedur dan lemahnya alat bukti ketika polisi menetapkan 3 DPO pembunuh Vina. Ia berpendapat mestinya polisi sudah bisa menangkap 3 DPO itu sejak 8 tahun lalu jika tak salah prosedur. Ia menegaskan kepolisian modern tak bisa mengandalkan kesaksian sebagai alat bukti, tapi juga hal lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kejanggalan tak wajar cabut status DPO.
Kriminolog dari Universitas Indonesia, UI, Adrianus Meliala menganggap keputusan polisi mencabut status 2 DPO di kasus pembunuhan Vina tidak wajar. Sebab, nama-nama DPO tersebut sudah tercantum dalam dokumen penyidikan dan penyelidikan polisi hingga amar putusan majelis hakim. Ini tidak wajar, khususnya karena 3 nama itu tercantum dalam amar putusan hakim. Tentunya, data dalam amar sudah tersaring sejak dokumen penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga sudah menjalani pemeriksaan di pengadilan, kata Adrianus. Ia pun menilai lamanya penyelesaian kasus ini membuat banyak bukti serta ingatan hilang. Adrianus menduga polisi hanya memiliki bukti dan fakta yang kuat terhadap salah satu DPO saja yakni Pegi sehingga berhasil ditangkap. 2 DPO lain diyakini tidak ada bukti, daripada nanti diserang oleh penasehat hukum dari 2 DPO tersebut, kata dia. Selain itu, Adrianus menyoroti gugurnya status 2 DPO membawa masalah terkait konstruksi kasus. Ia mengatakan awalnya diyakini pembunuhan tersebut dilakukan oleh 11 orang. Namun, kini polisi menyatakan pelaku hanya 9 orang. Ia mengatakan polisi harus membuat konstruksi kasus baru yang belum tentu diyakini majelis hakim. Jadi, bagi tersangka baru maupun pelaku yang sudah selesai menjalani pidana, plus pengacara masing-masing bersiap saja menempuh mekanisme pra-peradilan dan pengadilan untuk meyakinkan hakim bahwa mereka adalah korban salah tangkap. Tentunya kepolisian akan mengajukan alat bukti sebaliknya, kata dia. Apakah Pegi Setiawan salah tangkap? Baru-baru ini, unggahan media sosial Facebook pelaku pembunuhan Vina Cirebon, Pegi Setiawan menjadi sorotan publik. Melihat riwayat status Facebook Pegi Setiawan alias Perong, banyak warganet yang curiga kalau ia bukanlah pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang sebenarnya. Sebelumnya, Pegi Setiawan berhasil diamankan polisi setelah 8 tahun menjadi DPO atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pegi merupakan salah satu DPO yang masuk dalam daftar buronan polisi bersama 2 orang lainnya, yaitu Dani dan Andi. Penangkapan Pegi oleh pihak kepolisian setelah 8 tahun lamanya dikarenakan si pelaku sering berubah identitas dan berpindah-pindah tempat antara Cirebon dan Bandung. Meski demikian, banyak publik yang menaruh curiga bahwa Pegi Setiawan yang ditangkap polisi bukanlah pelaku yang sebenarnya. Bukan tanpa alasan, sebab banyak perbedaan antara Pegi Setiawan asli dengan ciri-ciri yang pernah dimuat oleh kepolisian sebelumnya. Warganet menganggap bahwa sosok Pegi Setiawan yang kini telah tertangkap hanya dijadikan sebagai tumbal bagi pelaku sebelumnya. Terlebih, pihak kepolisian tiba-tiba menghilangkan 2 DPO lainnya setelah penangkapan Pegi. Tak hanya itu, baru-baru ini netizen juga menyoroti status Facebook Pegi Setiawan sebelum peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Pada tanggal 12 Agustus 2016, Pegi Setiawan mengunggah status yang menunjukkan dirinya telah merantau ke Bandung. Peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016, yang berarti status tersebut dibuat 15 hari sebelum kejadian tersebut. Penemuan status tersebut membuat netizen semakin bertanya-tanya apakah Pegi Setiawan yang ditangkap polisi merupakan sosok pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang sebenarnya. Linda diperiksa polisi, ngaku tak kenal dengan Pegi Setiawan. Sosok Linda di kasus pembunuhan Vina Cirebon, Jawa Barat, muncul ke publik. Linda mendatangi Polres Cirebon Kota tadi malam. Dilansir Detik Jabar, Selasa, 28 Mei 2024, Linda datang bersama pengacara dan keluarganya. Dia tiba di Polres Cirebon Kota pukul 19 WIB hingga pukul 23.30 WIB. Dia meminta dengan kemunculannya ini bisa menghentikan dugaan-dugaan buruk dari masyarakat mengenai dirinya. Yang terpenting sekarang masyarakat nggak bertanya-tanya lagi soal Linda, kata pengacara Linda, Putri Maya Rumanti usai mendampingi Linda di Polres Cirebon Kota. Dia menegaskan, hubungan Linda dengan Vina hanya sebatas teman biasa, tidak seperti yang digambarkan selama ini. Dia juga menjelaskan perkenalan antara Linda dan Vina ini berawal dari kedekatan kekasih Linda dengan korban Muhammad Rizky atau Eki. Jadi waktu itu Linda punya pacar yang merupakan anggota anak XTC, di mana pacarnya berteman dengan Eki. Jadi Linda dan Vina ini kenal yang cuma sebatas kenal nggak dekat juga, ucapnya. Linda mengaku tidak mengenali dari seluruh terpidana dan tersangka lainnya yang baru ditangkap yakni Pegi Setiawan alias Perong. Saya tidak kenal Pegi Setiawan sama sekali, apalagi sama pelaku lainnya, ujarnya.
Di hadapan wartawan, Linda juga mengatakan bahwa saat pembunuhan Vina dan Eki, dia berada di rumah. Waktu kejadian, saya ada di rumah, kebetulan ada di rumah, ucapnya. Linda juga menjelaskan, dirinya sudah lama tidak berkomunikasi dengan Vina sebelum pembunuhan terjadi. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.